kembali lagi di Gamers Sauters YouTube channel. Dan buat kalian yang denger Review Podcast, welcome back to our program Sauters and Light, a light unto your path. Oke, dan hari ini gue Ervin sama rekan gue. Dan gue Joanna, dan sini karena kita ciwi-ciwi, kita akan bahas tentang topik mengenai perempuan. Jadi sini kita akan bahas tentang lebih ini kali ya, kita mau belajar nambah pengetahuan lagi nih, gitu. iya. Lewat dari narasumber kita yang luar biasa juga Vina malam ini, karena dia mau cerita gimana experience dia ketika divonis suatu penyakit. Dan penyakitnya adalah penyakit yang cukup ganas dan juga menduduki peringkat ketiga terbanyak di Indonesia. Ya, pas gue denger juga gitu ya, ceritanya kayak serius penyakit ini gitu. Gak kebayang ya. Jadi ini adalah penyakit yang kalau WHO bilang ini tuh Indonesia tuh masuk peringkat 8. Banyak berarti ya. Lumayan menakutkan gitu ya. Kalau misalkan buat wanita tuh yang pertama tuh yang paling ganas kanker payudara. Kedua kanker cervix, dan ini adalah yang ketiga yaitu kanker ovarium. Nah, gitu. Tapi dari podcast kita hari ini kita akan bahas gimana sih tentang struggle atau perjuangan atau pengalaman yang dialami gitu ya, dan bisa lewatin gitu dengan kebaikan Tuhan pastinya ya Jo ya. Dan gimana ini ternyata benar-benar bukan cuman kayak hal yang cerita jauh di sana, tapi benar-benar terjadi di antara kita. Benar gitu. Banget. Bahwa ternyata wanita yang mengalami hal itu bisa menang. Ya, gitu benar. Kan, dan gak ada yang mustahil gitu. Ya. Jadi penyakit apapun gitu ya pasti untuk dibawa nama Yesus. Amin. Nah, dan kita langsung aja hari ini kita langsung kenalin aja. Iya. Ya. Narasumber kita yaitu selamat datang Kak Mulyana Karta. Halo. Kak Mulyana kita biasa panggil Kak Mule nih ya. Kak Mule, jadi kita panggil Kak Mule. Kak Mule apa kabar? Baik. Baik ya Kak ya. Thank you ya Kak udah mau. Makasih loh udah diundang ke sini loh. Agak shock juga waktu itu Iya. panggil iya. Gimana Kak, udah mulai sibuk make upin orang lagi nih? Sudah mulai make nikah ya? Sudah banyak yang nikah. By the way Kak Mule prewed. ini ya apa namanya makeup artist. MUA ya kalau buat yang belum tahu. Jadi mudah-mudahan Kak udah banyak yang nikah. Udah banyak, udah prewed udah banyak. Mau nikah, mau dimajuin udah banyak sekali. Mumpung murah gitu ya kan kalau nikah sekarang. Iya. Bisa temanya kayak intimate gitulah ya ceritanya. Banyak Benar. Sekarang juga kayaknya banyak yang ngeluarin paket-paket yang kayak new normal kan ya. Benar. 14 juta merit. Ini bisa Iya. gitu ya. Sekarang banyak banget tuh paket-paket murah tuh. Iya. Udah nikah sih kita gimana ya? Udah ini ya. Udah lewat gitu kan. Oke lah Kak, hari ini kita mau dengar kesaksian dari Kak Mule gitu ya, gimana Kak Mule mengalami kebaikan Tuhan, bahkan kalau gue dengar gitu ya kayak lebih cepat dibanding semua orang yang pernah ngalamin kanker ovarium. Lebih cepat daripada teorinya gitu ya. Dari semua cerita gitu kayak Kak Mule bahkan ngelewatin semua dengan cepat lah. Jadi kita mau dengar nih Kak, kapan sih pertama kali lu tahu lo itu kena kanker ovarium? Oke, pertama kali aku tahu tuh adalah waktu gua ngecek ke dokter ya. Waktu aku cek ke dokter itu Februari 2017. Ya. Tapi ngerasain pertama kali nih kalau kakak kesakitan, nggak tahu sih kesakitan ya berarti ya. Oh ya, gejala-gejala kali ya. Itu 2016. Iya. Wow, berarti setahun sebelumnya ya Kak ya? Bener. Sebelum bener periksa banget. ke dokter. Iya. Perjalanan setahun lo itu gimana Kak? Maksudnya kan Nggak langsung dicek gitu? Iya, gimana Kak? Karena jujur nggak ada gejala sama sekali di 2016. Sama sekali. Jadi cuman yang aku rasain tuh cuman kayak sakit melilit. Kalau misalkan kalau pulang kerja malam-malam tuh tiba-tiba tuh ngerasa di jalan tuh kayak perut kayak melilit gitu, sakit. Melintir gitu ya Kak ya? Bener, itu bisa lumayan lama sih, kayak sekitar 10 menitan, 15 menitan tuh bisa. Tapi habis itu hilang. Jadi aku mikirnya kayaknya cuman sakit biasa ya gitu. Berarti nggak yang kayak ngerasa sakit banget gitu, nggak ada ya Kak ya? Waktu perutnya melilit banget itu memang sakit sekali. Kayak sekali. Kayak kram perut gitu nggak sih Kak? Kayaknya lebih ya. Kayaknya benar-benar sakit sekali sampai misalkan kalau lagi di jalan tuh kayak harus berhenti dulu gitu, sampai gitu. Tapi aku mikir
karena itu nggak datang terus-terusan, kayak cuman Frekuensinya berapa sebulan sekali lama ada? loh, ada lebih, kayak misalkan bisa beberapa bulan, sebulan atau 2 bulan baru ada lagi. Oh, Jadi tapi datang dan pergi gitu ya. Jadi kayak mantan ya, datang dan pergi ya. jadi nggak terlalu diambil serius lah waktu itu. Iya, iya, jadi nggak terlalu jadi pertanyaan gitu ya, Benar. kayak salah makan kali ini Enggak, ya. enggak. gitu. Kecapean kali ya, ini penyakit benar, biasa benar, lah, benar, kayak gitu benar. ya. Terus comes up setahun, terus 2017 kenapa akhirnya kakak decided untuk Pergi ke periksa? dokter gitu. Pergi ke dokter karena 2016 akhir ya, Desember terus ke Januari tuh sakit itu sih jarang ya, sakit perut yang melilit itu, tapi udah mulai ada kayak tanda fisik perut aku tuh kayak orang hamil gitu, Membesar gitu. membesar. Sorry, Bener. Pas yang dari 2016 ke 2017 ini, sorry kak, kakak selama sebulan tetap ada cycle, maksudnya haid. Oh, 2016 sama sekali nggak ada Nggak ada kendala, masalah ya? lancar lah pokoknya Oh. untuk haid. Pantesan kayak Jadi Iya, kayak iya. dokter gitu ya. Jadi kayak Normal-normal kayaknya aja. biasa aja gitu, nggak terlalu dianggap serius gitu. Pas perutnya membesar, Pas perutnya membesar, haidnya masih oke. nah 2017 Januari itu haidnya udah mulai aneh. Jadi kayak misalkan bisa sebulan tuh bisa 2 kali, Oh, bahkan ya? 2 Oh. kali dan dalam waktu yang lama lagi. Misalkan 2 minggu bisa full Jadi kayak gitu pendarahan haid. gitu Iya, ya, iya, bener jatuhnya. banget, kayak pendarahan Heeh. gitu. Oke. Oke. Bener banget. Berarti kondisinya waktu itu terganggu karena secara fisik perutnya udah Perutnya gede. sudah Membesar. membesar. Nah, Ya. so waktu itu masih make up apa udah make up atau Oh, kantoran? belum, waktu itu masih kerja kantoran. Oh, Hmm. mungkin keganggunya di situ juga kali ya, karena Bener. kerja kantoran ya. Iya, waktu itu kerja di salah satu hotel sih, Oh gitu. hotel Ah, Jakarta. Iya. Berarti kak, maksudnya selain kan melilit-melilitnya itu kan paling cuma sesekali lah gitu, bahkan di Iya. akhir-akhir, di awal-awal tahun itu udah nggak pernah timbul lagi gitu ya. Nah terus maksudnya selain perut membesar ada gejala lain gitu nggak sih kak yang lo alamin? Nggak selain ada. itu, Tapi itu memang benar-benar mengganggu lah ya, kayak Paling ya Se- itu perut membesar sampai orang di Ngira tempat hamil lagi, kerjaan jangan-jangan. mikir hamil ya gitu. terus gimana tuh Kok kak tambah responnya? besar, tapi iya juga ya. Terus iya juga ya. Iya. Lah hamil gimana? Orang dapetnya aja 2 terus- kali ya sebulan. Terus nggak mungkin hamil, orang Januari aja mensnya. Pas orang ngomong gitu, aku sih mention lagi menstruasi loh ini. Iya, iya, Kayak, iya, iya, iya. nggak mungkin banget Iya, gitu iya. hamil gitu. Tapi waktu itu kakak berarti waktu perutnya gede itu kakak kurus kan tapi ya? Banget. Jadi badannya kecil, Bayangin cuma kalau perutnya orang gede gitu di ya? hotel badannya kan harus bagus-bagus Iya, gitu iya ya. benar. Gemuk dikit aja udah dipertanyakan gitu. Iya. Suruh diet gitu. Waktu itu range-nya sekitar 48, 49 lah. Belum nyampe 50 lah. 50 tuh Oke. udah paling Terus itu berat tuh nambah nggak Banget. kak? Maksudnya dengan kondisi perut itu membesar? beratnya nambah. Sedangkan badan tuh tetap Pertanyaan malah banget makin ya. kurus kan gitu. Tapi kok malah beratnya waktu itu sampai nimbang 52. Wih, naiknya Berarti lumayan kilonya dong ya. tuh apa gitu ya? Ya, sempat bingung. Ya, apa ya gitu. Tapi memang perut makin membesar dan badan ya kurus-kurus aja. Tapi kakak nggak ngerasain kelelahan gitu, capek gitu? Capek ya, kayak kerja Kayak kerja biasa gitu ya, kerja kayak. emang capek ya gitu. Oke. Jadi nggak terlalu diambil serius. Terus kakak datang ke dokter spesialis atau umum? Waktu itu dokter umum. Masih Oh, umum ya? Karena dokter. waktu itu Belum tahu ya, belum kayak- tahu kan, Mm-mm. belum tahu. Cuman karena penasaran aja, pengen tahu ini kenapa sih perut Iya, membesar oke. gitu. Kronologi dari kakak periksa sampai akhirnya kakak tahu dan divonis kata dokter kalau kakak itu adalah Karena kanker ovarium. kanker. Itu gimana kak? Bisa diceritain nggak? Apanya nih? Dari dokter umum nih sampai lo dirujukkah ke dokter yang lain atau Oh gimana tuh kak? iya, iya waktu itu dari dokter umum ini setelah dia USG mungkin dia udah dapet praduga apa gitu Oh, lah. jadi si dokter umum ini udah nyuruh lu USG berarti ya? Udah, waktu Oh. waktu aku datang ke dokter umum ini langsung saat itu juga langsung di USG. Dikira hamil kali kak ya? Tapi USG karena ya? pertama dia pegang sih, oh iya akhirnya yaudah yuk ke ruang USG. Nah, langsung di USG dicek, mungkin dia lihat ada ini kan apa kayak Gumpalan. tumor, kayak gumpalan atau iya. apalah, makanya dia bilang oke, saya nggak bisa ambil keputusan, namanya juga dokter umum karena akhirnya dia rujuk ke dokter onkologi lah. Onkologi. Waktu itu aku nggak tahu sama sekali itu onkologi apa, Apa akhirnya gitu nyari ya? gitu searching di oke, onkologi kayaknya serius banget ya. Lebih Iya, ke iya, itu iya, kan, iya, iya. hal-hal yang kayak gitu gitu. Akhirnya ya udah ke dokter itu, akhirnya
waktu ketemu dokternya, singkat cerita dokternya cuman periksa sebentar sekali, dia cuma lihat tak langsung Tahu gitu. oke, kamu harus langsung cepet-cepet diambil tindakan ya. Oh, itu udah si dokter udah ngasih statement belum Kak? Maksudnya ini ada tumor nih atau ini ada apa nih Cara gitu. dokter yang ngomong gimana tuh? Oh ya, dokternya sih dia cuma ngasih lihat ini ada bentuk sel yang tidak normal, Abnormal gitu ya. ya, selnya Oke, tidak bahasanya bagus ya. Ya. Bentuk selnya Selnya, nggak normal. gitu dia ya. pun gambar di kertas gitu, dia pun gambar di kertas. Hmm. Biasanya sel normal itu seperti ini. Nah, sel kamu tuh tidak normal di sini tuh begini bentuknya. Oke. Nah, tapi dia tidak langsung bilang ini gitu. Mungkin memang etika dokter Iya, kali iya, ya. iya, Dia harus biopsi, harus apa dulu. Makanya akhirnya oh gitu ya. Lalu saya harus gimana? Iya, kamu harus cepat-cepat ambil tindakan. Tindakan itu aku waktu itu masih nggak ngerti tindakan Iya. itu apa gitu. Iya. Ternyata tindakan itu kata lainnya adalah operasi. Gitu. iya. Oke, ini kan berarti dia lu belum tahu lah nih ya kalau misalnya dia bakal jadi tumor atau apa karena Belum si lah. dokter belum ngomong gitu. Pokoknya lebih serius belum. gitu Dia ya. cuma bilang ada sel Iya. yang tidak normal lah. Iya. Terus lu gimana Kak perasaan lu pas lu ternyata gue dirujuk ke dokter yang kayak spesialis gitu ya, terus tiba-tiba dia bilang ada yang abnormal gitu dari badan Iya. gue gitu. Perasaan lu gimana Kak? Waduh. Perasaan gua takut ya dong. Iya, iya, Itu pasti takut, bingung, terus Nyesel ada nggak Kak? Kayak Apa? kenapa gua nggak lebih cepat gitu periksainnya? iya ada Oh, dong, ya. ada dong. Cuman Cuman waktu itu sih sempat bingung juga ya mau ngecek, tapi pasti kenapa gitu, Karena nggak ada belum gejala serius yang gitu ini ya. gitu Maksudnya kan. nggak sakit gitu ya. Dan perutnya belum membesar waktu itu, jadi bingung juga mau ngeceknya kemana. berarti prosesnya cukup panjang ya. panjang sebenarnya. Itu sampai akhirnya udah Tiba-tiba jadi membesar gitu ya. ya. Jadi periksa dan jeng Iya. gitu ya Iya, kata dokter. gitu, benar. Terus Kak, Kakak langsung nurut tuh berarti ya? Langsung ngambil tindakan operasi apa kayak aduh ntar dulu deh kayak gitu? Waktu itu sih langsung ya udah gitu, sempat bingung sih mau operasi apa enggak. Pasrah. Sempat waktu itu mau mikir oh ya mau herbal dulu Oh, tradisional gitu ya. sempat ada pemikiran gitu, tapi akhirnya baca beberapa artikel, terus habis itu nanya pendapat dokter juga, terus kata ini harus cepat-cepat diambil tindakan gitu. Kalau misalkan kanker ovarium tuh ada kayak stadiumnya gitu nggak sih Kak? Ada dong. Oh, Ada. Itu tuh Kakak tahu stadium keberapa? Taunya setelah operasi. Oh. Jadi iya. waktu diperiksa itu belum tahu. Belum tahu. Oh, ya. Berarti setelah operasi kan baru diambil sampelnya, baru dicek di lab gitu. Baru ketahuan. Aku pun baru tahu ya setelah selesai operasi. Oke. Oke. Nah Kak, nih sebelum nyampe ke operasi nih, gue mau tahu dulu. Kan lu udah dikasih tahu nih, ayo harus ambil tindakan gitu sama dokter. Yes. Lo ngomong sama siapa Kak? Maksudnya siapa orang yang pertama kali tahu? Maksudnya Lu dari datengin, keluarga kah? diceritain. Atau maksudnya lu konsultasi juga kah? Apa gimana Kak? Oh waktu itu puji Tuhan banget pacar aku yang sekarang jadi suami. Oh. Ya. Waktu itu udah pacaran berarti? Udah pacaran, udah. Pacar aku Ini konflik banget sih. Ini konflik banget. yang Dan bikin galau sekarang banget jadi pasti. suami. Udah gitu baru pacaran 2 bulan lagi. Masih nggak awal galau? banget ya, Gimana nggak Kak? Sorry, galau? kalau misalkan Ya, kanker boleh. ovarium itu kalau sepengetahuan aku itu Indian bukan susah bahkan nggak bisa punya anak sebenarnya. Katanya. Ibaratnya itu kan indung telur Iya, kita ya. iya, telurnya, iya. Jo. Iya, Kak, Indung ya. telur kita ya. Heeh, Itu kan yang menghasilkan telur kan. Kalau ada sesuatu dengan itu kan Terus mau mau dari mana lagi lagi telurnya, itu ya? ibaratnya gitu lah. Berarti 2 bulan pacaran dan akhirnya kakak terbuka tuh ya. Langsung ngomong? Dia yang nganterin sih. Tuhannya karena aku stay di Jakarta tuh dengan kakak sama adik aku doang. Oh, Orang tua nggak di Jakarta Oh kan. gitu. kakak Udah. merantau di sini. Apa? Kakak merantau apa? Enggak sih, lahir di sini. Oh, lahir Kita di sini. semua lahir di sini. Cuman semenjak papa pensiun, papa balik kan ke kampung kan. Nah, that's why kita cuman bertiga di sini dan dengan kesibukan masing-masing deh. Gitu, kesibukan masing-masing. Nah, kebetulan memang waktu itu Jordan sendiri bilang ya udah gitu, kita ceklah ke dokter gitu. Lebih baik kita tahu lah. Sebenarnya dia juga udah lama sih bilang cek aja cuman
belum aku belum sendiri lah yang gitu antara ya. gitu enggak lah Gampangin lah iya ya. gampangin. By the way, Akhirnya Ko ya Jordan udahlah. itu adalah pacarnya kakak ya. Ya. Waktu itu masih pacaran belum Masih jadi suami. pacaran. Nah, terus Dia yang nganter ke rumah sakit, nganter ketemu dokter itu, dokter umum itu, dokter umum apa dokter kandungan ya, dokter umum itu, bla semuanya hasilnya dia yang tahu pertama sih. Nah, Kak, gue mau tahu sih, maksudnya kan yang pertama kali tahu itu kan Ko Jordan gitu ya. Ya, Terus karena dia yang nganterin. iya, gimana gitu responnya? Kan lu pasti ngomong kan. Iya, ngomong lah. Aku habis dari dokter naik ke parkiran kan. Terus gimana? Dokter bilang ini dengan file segitu, ya begini. Dia kaget, shock tapi ya tenang sih. Oh, Tenang, ya. tapi ya gitu sih. Terus ya gitu sih ya, 1000 bahasa itu artinya ya. Oh iya. Gitu sih. Sempet nangis juga loh. Oh ya, Sempet nangis dia. Itu down banget sih pasti. sempat Ya, ada dia obrolan nangis. udahan nggak? Sorry. Oh ya, aku malah yang mulai. Oh ya, Itu nawarin. Iya, waktu itu di mobil, jadi aku ke parkiran, aku kasih tahu, terus dia mungkin sedih ya, dia Iya, sedih lah, iya. oh aku ngalamin ini Iya, gitu, dia iya. sedih, bahkan sampai nangis juga gitu. Aku yang sok tegar gitu, sok kuat Padahal kayak hati juga udah Wah, kayak aduh sedih ya. nggak bisa gitu. gitu, tapi tiba-tiba muncul pikiran, ya udahlah kan karena kita baru 2 bulan, kamu maunya gimana nih? Aku bilang gitu, aku sih mendingan kita sampai di sini aja gitu, soalnya kondisi kayaknya sih aku bilang yang terburuknya lah ya, Itu kayaknya on sih that day begini. apa kayak? On that day. Oh, on that Jadi day datang waktu ke abis dokter. dari dokter ke parkiran kan, Iya, ke iya, parkiran dan- ngomong di mobil Iya, gitu. maksudnya. Kakak cuma berpikir apa yang terbaik gitu ya. Terus- Karena emang apa Jordan ini memang dia udah serius kan. Maksud Dari aku awal emang udah obrolannya mau mengarah ke sayang aja gitu kayak kalau aku kayak wasting time media kan. Oh gitu. iya, Kayak karena gitu dengan sih. kondisi kamu yang seperti benar, ini. benar. Aku Jadi pikirannya kayak udah oke nanti udah panjang nih ya. Kayaknya nggak bakal ini gitu. Oh, wow. Tapi ternyata dari jawaban Ko Jordannya apa? Puji Tuhannya dia malah bilang ya udah kita jalanin sama-sama. Oh, tetap bareng ya. Iya, keren, gitu. bulan Dewasa loh, ya. Cepet, Iya, iya. Tapi aku tetap nanya terus gini. Kalau berubah pikiran ngomong ya. Gitu. Oh, memastikan gitu ya Kak ya, supaya iya. nggak nyesel gitu. Kasihan gitu kan ada kalau berubah pikiran ngomong gitu. Iya, iya. Nah, itu dari pasangan. Dari pasangan. Kalau dari keluarga gitu, maksudnya gimana tuh Kak? Nyokap. Oh iya. Dari saudara. Oke, pertama aku kasih tahu adik aku ya. Oh, yang di sini ya, Kakak Ju. anak pertama? Atau punya Anak kakak? kedua. Oh, Aku iya. anak kedua dari Tengah-tengah 4 bersaudara, berarti. benar. Oh, 4 bersaudara. Empat. Iya, iya. Gitu, jadi aku kasih tahu adik sama kakak aku juga, adik aku juga sempet shock sih katanya. Waktu aku cerita dia sempet kayak yang tadinya lagi main game, and then habis itu langsung serius gitu katanya. Oke, gitu. Karena aku langsung bilang, oke, dalam waktu dekat mau operasi gitu. Pasti cerita, operasi apa gitu. Pasti kasih tahu kayaknya ada ini. Kasih lihat hasil USG dari ini dokter. begini dia agak sempat bingung apa shock. Orang tua aku kasih tahu by phone karena kan jauh Iya. gitu. Oke. Nah, berarti kita coba. Speechless sih. Nah, sampai hari operasi nih, kan berarti kan sebenarnya di hari operasi adalah momen lu tahu ini tumor ganas apa enggak gitu kan? Apa ini tumor kalau ganas berarti kanker gitu ya Kak ya? Ya benar. Nah, bisa diceritain nggak Kak? Kan lu baru bisa tahu pas di ruang operasi, ya nggak sih? Benar. Jadi dokternya sih nggak langsung bilang ini tumornya apa, karena tumor kan ada 2 kemungkinan, entah itu jinak atau ganas. Kalau tumor ganas berarti itu cancer kan, kanker gitu. Akhirnya ya udah operasi, tapi memang ini harus diangkat karena kan dikasih lihat kan ada itu udah membesar indung ovarium sebelah kanan dan isinya cairan. Kan ada 2 ya Kak ya? Yang sebelah kanan yang besar ya? Aku yang sebelah kanan. Iya. Gitu. Nah itu harus diangkat. Nah pas diangkat, pas dioperasi itu pun aku nggak bisa. Dan itu baru diambil sampelnya. Jadi aku dalam kondisi lagi di Full full bius kah? lagi di ruang operasi ya. Itu masih kebuka tuh Kak? Nggak tahu lah ya. Aku nggak lihat, cuma logikanya aku lagi di operasi, di meja operasi dan didiemin dulu. Didiemin dulu. Udah dipastikan diambil sampel pasti dibuka kan. Iya. Habis itu
ya udah ke laboratorium baru nanti keluar hasilnya. Ya ampun, jadi pas nunggu Gitu. ke laboratoriumnya itu kakak masih posisinya Masih di begitu ya? posisi Oke. di meja operasi. Iya, Berapa iya, lama iya. tuh Kak? Nggak tahu ya, ada yang bilang setengah jaman hampir sejaman ya. Ya ampun kak. Nah, Astaga. terus momen taunya tuh kapan tuh Kak? Akunya Eh, apa? Ya, maksudnya si Hasilnya. dokter itu ngomong ke iya, orang tua dokter dulu langsung atau? ngomong ke keluarga yang waktu itu Oh. nungguin di situ. Waktu itu ada Yordan, sama ada ada keluarga. kakak sama Yordan, kakak sama adik aku. Nungguin di luar ya. Bertiga, ya nunggu di luar. Taunya dikasih tahu ke informasinya ke yang nunggu ya berarti. Iya, jadi dokternya gimana nih hasilnya adalah ini gitu, tumor oke. ganas gitu. Oke. Jadi saya mau potong bagian sini, mau sini, ibaratnya mau dibersihin lah. Ada beberapa nanti yang mau saya ambil. Pokoknya ibaratnya itu dokter kasih minta izin dulu lah Iya, sama iya. keluarga. Akhirnya Ada konsen. Yordan, Yordan sih Sarah bilang ke dokter, oke lah gitu, nggak apa-apa, yang penting lakuin yang terbaik Yang aja terbaik. dong gitu. Ya udah, saat itu katanya ya udah ada beberapa bagian di baskom itu indung telur yang sudah besar, isinya udah air, kayak nggak tahu ada cairan, terus ada beberapa bagian lagi tubuh yang dikasih lihat dan ada fotonya sih, di foto ini loh yang diambil gitu ya. Maksudnya, Organ-organ lain selain ada indung organ-organ telur lo lain, diambil? ya. Mungkin dipotong, dibersihin biar nggak ini kali. Nggak untuk- menjalar kali ya? Itu kakak Iya. lihat. Ada fotonya. Ada fotonya ya. Ada, Iya iya. ada fotonya. Oke oke. Gitu. Agak-agak ngilu ya. Anyway, gue baru tahu loh, kan gue pikir kalau di film-film gitu kan ya, kayak kanker itu ketahuan, kamu kanker, oke besok operasi. Kalau ini Enggak. Ternyata operasi prosesnya. dulu baru tahu ya, kalau Ya misalnya ampun. Iya. lo sakit apa Iya. gitu. Ternyata Iya. maupun itu tumor jinak ya udah keburu dibelek juga gitu ya. Ya ampun. Feeling aku sih dokternya sebenarnya udah tahu ya, cuman dia nggak berani, nggak Nggak bisa bikin ngomong statement secara gitu etika, ya. Nggak harus bisa, memang iya, harus iya. dibawa sampelnya dulu kan gitu. After that berarti prosesnya apa tuh kak? Jalanin Habis kemo itu, kah? iya, Oke. bangun setelah sadar Mhm. kan, habis operasi setelah sadar nggak lama dokter datang kan, kunjungan biasalah ke kamar, Iya, cek gimana kondisi. kabarnya gini-gini, udah sadar, terus dikasih tahu lah di situ sama dokter, aku oke, hasilnya kamu tumor ganas ya. Baru tahu tuh ya. Baru tahu. Nangis nggak, Oke. Kak? Apa? Nangis gak? Shock sih. Shock. Jadi Aduh. kayak dunia lo kayak langsung kebalik, gimana ya? Iya, Langsung, iya, aduh, iya. langsung Runtuh berubah. banget itu harapannya Langsung semuanya. berubah. Terus ya udah, tumor ganas. Step berikutnya kita ini ya, lakukan Kemo. kemoterapi. Nah itu berarti lu di kantor gimana tuh kak? Langsung izin-izin itu- kah atau? Nah, banyak discuss juga sama keluarga, sama Yordan, ini baiknya gimana. Karena atau juga kalau kemo, aku kan harus rest kan. Kemo 3 minggu sekali kata dokter. Dan itu harus sebanyak 6 kali. 6 kali gimana tuh kak? 6 6 kali kali datang? kemoterapi. Ya. Berarti berapa lama tuh kak? 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. 6 kali kemo, 3 minggu sekali. Iya. Itu berarti berapa lama tuh 4 kak? bulan? Ya, sekitar segitu ya. Oke. Segituan Iya. ya? Aku start di bulan Mei, terakhir kemo di 2017. ya 2017, terakhir di 30 Agustus 2017. Nah kak, gue mau tahu nih, pas lu tahu akhirnya lu kena kanker gitu ya, terus udah diangkat gitu ovariumnya, lu ada pergumulan gak sih kayak aduh gue bakal nggak susah punya anak nih, atau gue bisa punya anak gak ya? Lu ada kayak ketakutan kayak gitu gak sih? Iya, sempat kepikiran. Terus jujur aja ya, maksudnya kalau kita mau jalin hubungan sama orang kan pasti Iya. mau nggak Iya. mau lo harus Iya. jujur kan. Keinginan dari kita juga Harus pasti pengen jadi jujur. ibu kan. Dan pasti kalau mau bangun hubungan lagi sama orang pasti lo harus jujur. Gue Harus dari awal ngomong lah. gue gitu sakit, kan. gue pernah ada riwayat ini loh, Iya. yang ada hubungan bla 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 gitu. Dan Iya, itu iya. nggak bisa gue tutupin. Sempat ada, pasti ketakutan itu sih pasti ada. Oke. Tapi kalau misalkan dari orang tua gitu kak? Orang tua juga worry, terutama Oh ya? mama juga kan, Ya, apalagi perempuan sampai ya. nanya sih ke dokter langsung direct, dok di check up pertama, dok anak saya bisa punya anak gak gitu. Langsung Anak itu saya ya. masih bisa punya anak Iya, gak? kepikirannya ngomong langsung ke cucu dokter. ya, cucu Langsung gitu ya. gitu. Padahal waktu itu belum ada kepikiran mau merit, belum, maksudnya belum ada kapan nih mau merit, belum.
tapi mama langsung to the point nanya Terus dokter. jawaban dokter? Dokter sendiri bilang saya nggak bisa guarantee itu. Waduh. Iya. Itu ini Saya sih nggak bisa kayak guarantee itu. bingung juga ya kok ada Iya. dokter gitu ya ngomong Dengar kayak gitu. mama udah langsung diem. Oh, oke. Oke. Ya ampun. Terus nah ini kan lo akhirnya ngejalanin kemo yang berbulan-bulan. Maksudnya Ya. kan kita tahu ya kalau kemo itu kan pasti menyakitkan gitu. Ya. Maksudnya gimana tuh Pertama Kak? gimana Kak pengalamannya? Oke, kemo pertama tuh masih sosok gagah gitu. Iya. Masih. Jujur ini asing banget gitu kan ya. Kemo pertama sih masih baca. Sebelum kemo juga kan banyak baca ya. Kemo tuh gimana sih apa yang dialamin gitu. Tapi akhirnya yalah kemo, jalani kemo pertama badan sakit-sakit. Badan sakit-sakit udah sih. Itu aja sih yang dirasain. Oh, Tapi oke. makin ternyata makin kedua kan berarti kan makin ini kan. Makin. Kedua, ketiga, keempat, kelima, apalagi yang keenam. Itu itu kan malah berarti makin sakit. udah makin ini kan badannya Makin kebal kan. atau makin Oh enggak, malah makin makin sakit. iya, makin ini Oh, kan. karena kan kalau kemo tuh memang ngerusak sel baik juga gitu kan Benar, kayak. obat kemo tuh nggak bisa Dibedain. milih gitu. Wah, gue cuma mau ngancurin sel-sel yang jahat jahat aja aja. nih, sel-sel cancer aja. Dia nggak bisa, dia cuma bisa oke, semua sel gue hancurin. That's why makanya ada yang rambutnya rontok. Wah, iya, terus iya, iya. Kakak alamin apa? Kalau rontok gitu? rambut Rontok itu rambut di ya. kemo kedua. Iya, sekarang rambutnya udah ini ya kayak udah Tapi cepat ya, udah gimbal ya. Tapi gimana tuh Kak waktu pas lo tau, aduh rambut rontok gitu Terus kayak apa Akhirnya langsung botakin aja. Soalnya karena udah mulai rontok banyak kan. daripada aneh gitu kan. Soalnya udah mulai rontok banyak, akhirnya ya udahlah botakin aja. Itu kemo kedua, akhirnya baru mau Waduh. gitu. Botakin Oke. aja. bisa ceritain gak Kak, maksudnya kayak hal yang paling apa ya, yang paling berat gitu yang lo alamin Kok lu bisa selama kuat sih Kak? selama perjalanan penyakit ini gitu. Iya, kok bisa Oke, gitu? yang paling semuanya sih kayaknya. Semuanya kalau mau diceritain kayak panjang sekali ya. Jujur gue kemo gue dibantu sama BPJS ya. Itu gue dibantu dan tahu sendiri kalau BPJS tuh Iya. dan lu harus sabar dalam Iya. kondisi lu begitu lagi kan. Berarti lu bener-bener lu harus sabar banget. Banget Iya, ya. iya, iya. Harus ngantri sana ngantri sini, itu benar-benar diuji banget, apalagi setelah lu kemonya itu luar biasa banget. Sakitnya lagi itu benar-benar Tuhan tuh wah di situ kayak gua nggak bisa ngapa-ngapain lagi sampai BAB pun gua nggak Susah. bisa. Itu susahnya gua sampai di bawah tempat di kamar di toilet tuh gua ngeguling udah kayak ular karena saking susahnya gua. Makanya tiap kali gua BAB sampai sekarang gua bilang puji Tuhan gua bisa BAB sampai segitunya. Jadi puji Tuhan yang hari ini masih bisa BAB mama, itu bener-bener. Jadi tiap kali gue, karena kalau toilet sampai sekarang gue masih bisa BAB, gue masih bisa ini. Wah itu Iya. kayak aduh, Jadi itu banget. berkat ya kayak Iya, sehat bersyukur masih bisa banget Masih ya. bisa buang air kecil, buang air besar itu, Iya. wah itu sih luar biasa Tapi banget. ada ini gak sih Kak cerita yang ada gak sih proses yang paling menyakitkan gitu, yang kerasa gitu di kemo itu? Iya, itu kemo itu baru berasa sehari 2 hari setelah lu kemo masih fine. Tapi hari ketiga, keempat, kelima, keenam, wah itu langsung worse kayak ya Kak, justru iya malah itu malah kayak bisa seharian tuh di kamar diem nggak bisa. Tapi untung nyokap bantu, badan tuh yang kayak udah kayak abis digebukin dan kayak ditusuk-tusuk, dan nyokap tuh yang rajin banget mijitin gitu. Walaupun itu sebenarnya tidak ini, tapi at least ya gitulah. Kalau momen terpuruk lu secara emosional, kalau itu kan tadi kan secara yang paling fisik ya. Pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh rambut gue rontok nih, gue udah nggak cantik lagi nih. Iyalah gitu, secara wanita ya, rambut kan. Cuman puji Tuhan, Jordan balik lagi, dia nemenin mau nyariin wig. Keren ya ampun. Ini masih berjalan nih ya hubungannya ya. Masih. Berarti Dia terus nemenin. didampingin ya Kak ya? Puji Tuhan keluarga, mama setiap kali kemo, Jordan Jadi ikut support nginep, system semua. ikut nemenin, nganterin semua gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu, oke mau apa gitu, butuh apa misalkan. Jordan nganterin, oke mulai pasti udah mulai hidup sehat kan. Nah itu dia udah mulai perhatiin nih makanannya, minumannya apa segala macam dia Kalau bantu. kemo gitu boleh olahraga nggak sih Kak? Kenapa? Boleh olahraga nggak?
Iya, Oh, justru nggak apa-apa. diwajibkan ya, Justru nggak maksudnya apa-apa. memang harus tetap bugar gitu ya. Nggak apa-apa. Malah aku biasa kalau udah abis kemo, kalau badannya udah mulai fit nih setelah seminggu kemo, biasanya kan udah Iya, mulai iya. ngerasa enak nih, aku biasa lari pagi Pagi, ya, gitu, ya, di oke. sekitar komplek lah. Oke. So, ini mau ke arah ini berarti langsung setelah itu kakak menikah berarti ya? Iya. Itu jaraknya dari tahu kakak dari dokter vonis kalau misalkan itu kanker ovarium, terus akhirnya jalanin kemo dan akhirnya decided to marry, diajak Oke. menikah, dipropose Puji berarti ya? Tuhan, ya Yordan waktu itu ngajak menikah waktu aku lagi kemo ke berapa ya? Aku lupa. Kemo Diajak ketiga. nikahnya pas lagi kemo Iya, ya? pas lagi kemo. Oh, oke. Malah dia memberanikan diri langsung datang ke mama waktu ngejenguk kan. Dulu waktu kemo tuh itu insecure banget loh. Aduh kamu jangan datang. Lagi botak lagi dalam kondisi Jelek lah istilahnya, terlemah. iya. Lu nggak mungkin dandan. Ya kan? Dan lu nggak mungkin fresh kan. Pasti dalam kondisi lu bener-bener ini banget. Bahkan berapa kali aku bilang jangan datang dulu gitu. Tapi dia datang ngobrol sama mama dan itu dia beranikan diri ngomong sama mama sih. Di untuk kemo dia keberapa mau- tuh kak kalau inget? kurang lebih 3 atau Tengah-tengah. 4 ya. Oh, Aku lupa oke. antara Oh. itu. Wow, oke. Gitu. Dan akhirnya ya udah selesai kemo Agustus. Jawab iya berarti Desember. kakak langsung ya? Iya, terus pokoknya Agustus asal selesai. keluarganya dia terima kondisi aku, Oh iya, mama sih bilang gitu ya. Iya. Kalau keluarganya kamu Yordan terima kondisi anak saya apa adanya ya nggak apa-apa gitu. Tapi berarti dari mama papanya Ko Yordan aman ya? Tuh puji Tuhan baik Wow, sekali hatinya mereka. besar banget. Ada Luar yang biasa. kayak ini ya Baik Kak, banget. apa? Kan biasanya kayak aduh calon mantu gue kayak gini nih Iya, kayak. mungkin dia worry tapi mereka nggak nunjukin di depan. Iya. Jadi mereka waktu pertama kali ketemu mereka happy Mm-mm. sekali. Berarti dari 2 bulan awal pacaran itu kakak udah pernah ketemu sama keluarganya Ko Yordan belum sih? Belum. Oh belum. Oh, ini Oke. pertama kali Jadi ya pertama sih? kali ketemunya pas udah Pas divonis. lagi yes Udah pas selesai lagi malah ya? kemo malah iya pas Oh, kondisi oke. lagi kemo udah kemo apa udah ternyata udah selesai kemo baru Pertemuan keluarga baru gitu ya. ketemu keluarga. Keluarga. Iya Wah, Wow, berarti itu oke. pakai Week week kah? gitu ya. iya Kak? pakai week Iya. September ya iya benar-benar Iya, iya, September 2017 Berarti memang sebenarnya udah ada dari Ko Yordan udah asking to marry dan kakak Yes. udah bilang iya, baru Oke. ketemu sama keluarga. iya benar. Oke. Pas lagi mau proses mau menikah sempat ada obrolan lagi nggak sih Kak? Kita Ini bakal gimana, ntar gitu ya? keturunan Oh kah iya, atau sebenarnya aku sih make sure ya ke Yordan tuh bilang gimana kalau dari kamu beneran ini aku kan masih kurang percaya juga iya, sih iya. mana sih gitu nggak masalah justru dari pihaknya mereka cuma bilang yang penting agamanya sama Iya, Hmm. iya, gitu iya. kan terus dan dari Yordan sendiri masalah keturunan sih dia bilang nggak usah diambil pusing jangan jadi tekanan Iya, iya. gitu justru kalaupun nggak bisa nggak masalah nanti kita bisa pungut anak dia sampai kasih Wow. opsi seperti itu ya. gitu nggak usah bayi tabung kasihan juga kamunya nggak usah nggak usah terlalu Wah, dipres berarti gitu yang emang udah diterima banget ya kayak dari awal yang ya. penting kalau memang nggak ini ya kita bisa ambil anak aja banyak banget gitu makanya Banyak banget. Tuhan tuh kayak ngasih jalan itu kayak dibuka semua Iya, sama iya, Tuhan iya, itu iya. makanya aku kayak oke. Nah Kak, maksudnya kan Ko Yordan kan udah bikin statement gitu ya, ya nggak apa-apa kamu jangan beban, bisa ini nanti kita bisa ini. Jangan Nah kepikiran tapi gitu dari lu kan. sendiri tuh beban gak sih kayak aduh gue bisa nggak ya ngasih keturunan gitu. Iya, jujur manusiawi ya dong, pasti ya. Apalagi ini penyakit yang kayaknya bukan kecil gitu kan. Umum lah gitu ya. Gitu. Terus cuman puji Tuhannya waktu itu di rumah sakit sempat dapetin suara Tuhan benar-benar audible dia Wow. Terus cuman kapan tuh kak? waktu itu lagi mau pasang alat buat kemoterapi di sini kan. Dan itu kan nggak dibius, cuman dibius daerah sini doang. Ini dalam keadaan sadar full. Oh ya? Dokternya bercanda, susternya ngomong apa denger banget. Oh my God. Ini darah semua ini Darah? sini gitu kelihatan karena kan itu kan harus Berasa, masukin iya, iya, harus iya, masukin iya, alat iya. di sini kan.
Gak usah dijelasin lah ya. Aduh, Gitu. ngilu loh gue Jadi denger begitu gitu aja. obatnya masuk dipompa sama jantung dan itu langsung nyebar ke badan kan gitu. Jadi memang dalam kondisi sadar, tidak terpengaruh obat bius dan Heeh. dengar waktu itu lagi ngerasain sakit yang sakit luar biasa. Aku dengar mama tuh keinget mama tuh bilang kalau kamu ngerasain sakit banget sebut nama Yesus gitu. Waktu itu sakitnya sakit banget dan nggak mungkin teriak dong karena ada dokter, sampai dokternya bilang tahan ya dan itu lagi dikuak-kuak gitu sama dokternya, tahan ya dikuak-kuak, cuman bisa nangis tapi mau teriak gak bisa. Akhirnya dalam hati teriak sih nama Yesus dalam hati, ya Yesus sakit banget sampai 3 kali. Nah setelah 3 kali itu ada suara audible luar biasa banget. Dia cuma bilang 2 kata sih. Dan aku percaya banget itu suaranya Yesus karena yang aku panggil Yesus kan. Dia cuma bilang percaya padaku. Wow. Cuma 2 kata, Percaya simple padaku. banget. Dia cuma bilang percaya padaku. At that time habis itu aku makin nangisnya makin deras tapi nggak bersuara, malu juga kan ada dokter, ada suster di situ gitu. Tapi aku benar-benar aduh Tuhan. Damai sejahtera banget gitu Kak. Suaranya tuh luar biasa, Wow. tegas tapi lembut, gimana ya, susah sih gambarinnya tapi ini Tuhan ngomong luar biasa. Keluar dari operasi situ di observasi dulu, baru kembali ke kamar perawatan and then aku cerita ke mama gitu, terus mama bilang wah luar biasa banget gitu. Setelah itu sudah mulai recovery, akhirnya mulai ikut, sempat juga ikut retret keluarga juga dari shelter, family gathering ya. sempat ikut berdua sama mama. Terus Bang Oto yang semakin menguatkan, luar biasa banget sih sesi-sesi dari 1 sampai terakhir tuh benar-benar menguatkan. Dan aku kayak dapat kesan gitu dari Tuhan, jangan takut soal anak gitu. Jadi lu pasti punya anak gitu. Gue merinding Jadi loh. after itu setiap kali kalau Yordan ngomong atau orang-orang di sekitar, terutama mama ya, waktu itu aku pagi-pagi mau sarapan, si mama nanya gimana tuh Yordan serius, kamu nggak bisa punya anak, masih nanya gitu lagi gitu. Mama ya namanya manusia masih worry ya, tapi aku tiba-tiba ngomong enggak mah, aku langsung punya anak loh, aku bilang gitu. Di dapur lagi mau sarapan oatmeal, waktu itu kan harus hidup sehat ya, mau sarapan langsung enggak mah, langsung aku cut, mah aku bisa punya anak, bahkan aku langsung punya anak. Terus mama yang di dapur yang ngeliat lagi pakai daster gitu, liatin, oh ya bagus sih nak, bagus sih nak, kalau kamu gimana begitu. Gitu, kayak gitu. Jadi setiap kali ngomong gitu pasti, nah Yordan waktu itu sering dia biar aku nggak down juga menuju ke pernikahan gitu. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir soal anak, tenang ya. Setiap kali dia ngomong gitu pasti aku bilang enggak, even di mobil pun aku bilang enggak, aku pasti punya anak, kita pasti punya anak gitu. Langsung ngomong kita pasti punya anak, kita langsung punya anak, langsung dikasih Tuhan punya anak. Dan, gitu. Dan puji Tuhannya beneran. 2017 16 Desember aku married. Tanggal berapa kan? 16 Desember 2017 aku married. Terus berarti ini mau berapa tahun tuh? 3 tahun ya? Udah mau 3 tahun mau ya? 3 tahun. And then Februari aku cek ke dokter 2018, itu cek di kandungan, dokter sendiri kaget sih, dia bilang udah Ini dokter yang sama sebulan. apa beda Kak? Dokter yang sama, dokter kandungan. Kalau dokter ini itu yang sama operasi aku, yang sama, dia Terus tahu dia riwayat kaget. aku. Pertama di rumah aku udah tes pack kan, hasilnya positif gitu. Cuman aku nggak mau ngomong nih, aku bilang mau check up biasa dong gitu. Dicek sama dokternya, ternyata dia bilang, ih kamu isi ya gitu. Dokternya sendiri agak kaget gitu. Dia surprise juga ya? Sampai dia periksanya cukup lama dari biasanya. karena nggak percaya gitu. Karena dia mau make sure aku benar-benar hamil atau enggak mungkin gitu ya. Karena juga kasih kabar baik, kamu hamil gitu. Iya, ya. takutnya Dia belum emang ini. salah. Dia pertama, ih kamu isi ya. Terus dia agak lama gitu, ceknya lumayan lama. Akhirnya, oh kamu isi. Dia sempat agak bingung karena abis itu dia ngomong, kenapa dok, puji Tuhan dok, aku bilang gitu. Kenapa? Dia bilang, soalnya ini yang biasanya selesai kemoterapi, apalagi aku baru selesai kemoterapi Agustus 2017 kan. Februari ini Agustus 2017 selesai kemo terakhir, married Desember 2017, and then
Februari 2018 dibilang isi gitu, hamil gitu. Udah berapa bulan berapa minggu gitu Kak kandungan waktu itu? Sebulan. Itu Berarti Februari tahun Januari udah sebulan. dong ya. berhasil gitu Januari ya. Ibaratnya kayak langsung kan. Iya. Jadi itu Tuhan makin kayak makin peneguhan lagi tuh kan. Kalau Tuhan udah ngomong A pasti A gitu. Apa yang lu imanin Wow. itu pasti terjadi. Yes. Itu makanya Sampai yang- bahkan si dokternya aja surprise ya kan. ya dokternya pun surprise, dia sampai bilang selama saya jadi dokter ini yang paling cepat bisa hamil. Wow. Karena biasanya dia bilang sih harus diinduksi, harus suntik hormon, Bener-bener harus bener. apa? Biar membangkitkan supaya Ya, Biar bisa bener. hamil gitu Iya, ya. kayak Wow. gitu. Makanya luar biasa banget. Wow. Makanya peneguhan bener-bener selama kemo, selama sakit itu deket sama Tuhan tuh bener-bener jadi peneguhan. Apa yang jadi iman juga itu. Jadi bener-bener deh Tuhan tuh luar biasa. Bener ya. Banget Kalau banget. anak Tuhan tuh memang dapatnya tuh privilege-nya lebih luar biasa ya dibanding Banget. orang lain gitu. Iya, Kayak iya, iya. kita cuma perlu percaya apa yang kita imanin kita pasti dapat Iya. gitu. Yes. Ya, dan bener-bener apa ya, kayak bener-bener kayak harapan yang kamu mau dari itu terus banget diomongin, ngepatahin semua ketakutan, Yes. ngepatahin semua kayak kekhawatiran. Ini kayaknya ini dan kayak wow, dan itu cepet banget ya Dan itu cepet. Januari. Wow. Itu cepat sekali. Amazing Oke. banget sih. Makanya aku sendiri Keren, kalau lagi keren. flashback, oke, amazed banget. Tuhan baik, Tuhan baik. Berarti Luar ya. biasa, ya. Iya. Sekarang baby Babynya udah cowok cewek? cowok. Wow, namanya siapa? Judah Jordan Kadarusman. Judah. Berarti sekarang udah mau 2 tahun berarti Ya, Kak ya? 20 bulan. 20. 20 bulan Keren sekarang. banget. Duh, Biasa. keren banget ya, Jo ya. Ini Tuhannya makin luar banget. biasa ya Tuhan, kita amazed banget. Tuhannya hebat, bekerja di kakak, jadi kakaknya kuat Duh, banget luar sih. biasa. Wow, kakak. Tuhan. Thank you ya kak. Thank you juga loh, Salters Inspirasi banget ceritanya. menginikan ini loh, karena aku selama kemo juga sering ikut, tapi Hmm. kalau lagi kondisi lagi fine, aku bisa datang gereja, aku Ya. datang gereja, terus ikut family gathering tuh firmannya sih, itu yang sebenarnya firman itu yang bangkitin banget. Berarti sebenarnya memang penting banget kita tuh punya gereja, punya komunitas, punya rekan-rekan penting. seiman Penting ya banget, Kak. penting banget. Untuk membangun iman kita tetap di track yang On track. bener gitu ya. Bener-bener. Walaupun Oke. kita udah mulai ini kita ragu, pasti dibalikin lagi kok. Ada Iya, iya. itu Tuhan tuh luar biasa pasti. Once again thank you banget ya kamu. Thank you Sama-sama. banget kamu Le. Sama-sama. Dan untuk biar agak relax dikit nih kita ya, kita mau Cerita yang luar biasa. kita mau ajak Kak Mule untuk Ya. main Jangan Cepat. Oke, dan hari ini kita mau main Kak. Nama gamesnya adalah Jangan Cepat. Jangan Artinya cepat. jawab dengan cepat. Cepat, oke. Gitu. Jadi nanti John akan ngasih statement, bukan statement ya, dua Pilihan kata, kali dua ya. kata. Nanti kamu bisa langsung pilih yang mana gitu aja. Dengan cepat ya Kak ya. Iya, kayak disordered jadi ya, kakak pilih aja yang Oke. mana. Oke. Gitu. Oke Jo. Gak usah pakai contoh ya. Langsung aja. usah lah, nggak Oke. usah. Kamu Le, siap ya. Ya. Jangan cepat, jawab dengan cepat. Yang pertama, ibu rumah tangga atau wanita karir? Ibu rumah tangga. Wow, oke, ibu rumah tangga. Oke. Make up sendiri atau di make upin? Make up sendiri. Kerjaan. Ngerti buka ya, ngerti Iyalah. buka. Oke, kita lanjut. Make up maid atau Dwi? Dui. Oke. Gak make up atau gak mandi? Nggak mandi. Oke, gak mandi. Boleh. Oke, lipstick nude atau red lipstick? Mute. Nude. Nah. Oke. Kelihatan ya sekarang ya. Langsung dipakai ya. Instagram atau YouTube? Instagram. Instagram. Rambut panjang atau rambut pendek? Pendek. Ini rambut lurus atau rambut keriting Kak? Kritik. Bagusan sekarang loh, gemes banget kan rambutnya. Iya, udah berapa lama nih Kak? Kayak 2 gini? minggu. Baru 2 minggu. Gemes banget. Wow. Lanjut Jo. Lanjut. Liburan atau shopping? Shopping. Wah. Colorful atau monokrom? Monokrom. Oke. Tas atau sepatu? Berat ya Kak jawabnya ya Kak ya. Tas atau sepatu Boleh Kak? dua-duanya nggak boleh. Tas. Tas, oke. Wow, keren banget. Thank you Kak Mule. Aduh. Kak Mule thank you so much buat hari Sama-sama. ini. Belajar Thank you. banyak banget. Makasih. Untuk Makasih. untuk kesaksian yang luar biasa gimana kita lihat kebaikan Tuhan di hidupnya Kak Mule.
Gimana Iya. kamu mulai bisa stand firm gitu ya sama Iya. sama firman Tuhan. Iya. Mungkin gak sih kayak banyak banget orang di luar sana yang mungkin ngalamin hal yang sama tapi mereka lebih Give memilih up, nyerah. ngelihat kondisi gitu. Ya Iya. ampun gue Iya. kayak gini gitu. Iya. Gue bisa nggak punya ini, gue nggak bisa kayak gini, gue nggak bisa gini. Puji Tapi Tuhan. kita ngeliat gitu ya, ada bukti nyata kalau Tuhan Yesus tuh baik sama kita. Banget. Even di penyakit yang seganas itu, ya nggak sih Jo? Yes. So thank you so much buat Iya. hari ini. Sama-sama. Iya, Sangat belajar banyak menubuhkan. banget. Aku yang thank you udah Iya, udah Meneguhkan diundang ke banyak sini. wanita di luar sana. Iya. Pastinya ini ya, babynya Kamule itu sangat bersyukur juga punya mama yang kuat Oh, banget. iya. Rencana anak kedua apa? Miracle. Miracle. Yes. After COVID. Iya benar. After Sekarang this apa-apa ya. masuk ke rumah sakit harus Iya, di iya, itu jadi dulu ya. iya. Harus periksa dulu ya COVID ya. Iya. Oke, so Belajar banyak banget, so thank you banget Kamule. Ya, sama-sama. Terima Iya, kasih. Thank iya. you. Thank you juga untuk para kalian yang udah standby sampai akhir dan juga dengerin podcast kita hari ini. Betul. Iya, dan pastinya kita akan datang lagi dengan topik-topik yang luar biasa di podcast-podcast kita yang berikutnya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Yes. YouTube GKKD Shouters, jangan lupa di subscribe. Dan juga yang kalau misalkan mau dengerin podcast juga, kita minggu depan akan update lagi topik-topiknya di Instagramnya GKKD Betul Shouters. Jangan banget. lupa di follow Instagramnya. betul banget. So sampai ketemu minggu depan di Yes. episode ke-8. Iya, so gue Joanna. Gue Ervin, Shouters and Light, Alight Alight unto your path.